Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA 4 yang Ibu cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat ya meskipun belajarnya dari rumah. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu melanjutkan dari materi yang kemarin mengenai persamaan fungsi eksponen. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak video pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk persamaan fungsi eksponen serta menerapkannya dalam penyelesaian masalah persamaan fungsi eksponen. Yang kedua, diharapkan kalian dapat mencari himpunan penyelesaian pada masalah persamaan eksponen. Baik, kita lanjut ke materi hari ini, yaitu bentuk persamaan fungsi eksponen. Nah, bentuk persamaan fungsi eksponen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada dua bentuk. Kemarin kita sudah membahas bentuk persamaan fungsi eksponen ya, ada 3 bentuk. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas 2 bentuk. Yang pertama, bentuk persamaan fungsi eksponen jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A tidak sama dengan B, di mana A dan B lebih dari 0, serta A dan B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, bentuk persamaan fungsi eksponen fx pangkat gx sama dengan 1 dengan fx tidak sama dengan gx, maka ada 3 langkah dalam menyelesaikannya. Yang pertama, dengan fx sama dengan 1, kemudian yang kedua, dengan fx sama dengan negatif 1, ada syaratnya yaitu gx-nya harus genap. Nah, untuk penyelesaian yang ketiga, langkah penyelesaian yang ketiga yaitu gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. Baik, kita ke contoh soal untuk bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A tidak sama dengan B, di mana A dan B lebih dari 0 dan A dan B tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x dikurangi 6 sama dengan 3 pangkat 2x dikurangi 6. Nah, 5 itu sebagai A-nya, kemudian 3 itu sebagai B, kemudian fx-nya itu 2x min 6. Nah, bentuk seperti ini merupakan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, dalam penyelesaiannya, maka fx-nya itu untuk mencari x-nya itu fx sama dengan 0. Nah, baik, kita masukkan fx-nya itu sebagai pangkat ya, fx-nya itu 2x min 6 sama dengan 0. Kita akan mencari x-nya, 2x sama dengan 6. 6 pindah ke ruas kanan, jadi positif, tadinya negatif 6 di ruas kiri. Sehingga x sama dengan 6 dibagi 2. Nah, jadi x sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 3. Oke, untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 7 pangkat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 5 pangkat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Nah, 7-nya sebagai A, kemudian 5-nya sebagai B, kemudian fx-nya itu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Nah, dalam penyelesaiannya kita tulis kembali apa yang diketahui di soal, kemudian karena ini merupakan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan fx-nya itu kan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah didapat sebuah persamaan, kita harus faktorkan. Nah, persamaan ini bagaimana cara memfaktorkannya, yaitu dengan cara
Nah, bentuk x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 ini sama saja dengan bentuk a, x kuadrat dikurangi bx ditambah c. Nah, cara memfaktorkannya yaitu cari angka yang jika dijumlahkan itu hasilnya, mohon maaf di sini tuh bukan b ya, tapi negatif b. Nah, hasilnya itu negatif b. Nah, kalau di sini kan negatif 5. Nah, kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan negatif 5, dan kalau dikalikan itu akan menghasilkan 6. Nah, diperoleh x dikurangi 2 dikali x negatif 3. Nah, ini pemfaktorannya. Kemudian untuk x negatif 2 itu didapat x sama dengan 2. Untuk x negatif 3 itu didapat x sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu diurutkan dari yang terkecil yaitu 2, kemudian 3. 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita ke bentuk yang kedua yang dibahas pada hari ini, yaitu bentuk persamaan fungsi eksponen jika fx pangkat gx sama dengan 1 dengan fx tidak sama dengan gx, maka ada 3 langkah dalam menyelesaikannya. Yang pertama dengan fx sama dengan 1, kemudian yang kedua dengan fx sama dengan negatif 1. Nah, ada syaratnya, yaitu syaratnya gx-nya harus genap. Kemudian penyelesaian yang ketiga, langkah penyelesaian yang ketiga, yaitu dengan gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal untuk bentuk yang fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 1. Oke, ini 2x plus 5 sebagai fx, kemudian 2x min 6 sebagai gx. Nah, ada 3 langkah dalam menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama, bisa dengan fx sama dengan 1, kemudian yang pertama yaitu fx dengan fx sama dengan 1, kemudian yang ketiga dengan fx sama dengan negatif 1, kemudian yang ketiga dengan gx sama dengan 0. Nah, oke. Yang pertama dengan fx sama dengan 1. Nah, kita tinggal masukkan fx-nya itu kan 2x plus 5. Kemudian sama dengan 1. Oke, 5-nya pindah ke ruas kanan. Jadi negatif. Nah, jadi 2x sama dengan 1 dikurangi 5. 1 dikurangi 5 itu negatif 4. 2x sama dengan negatif 4. Sehingga x yaitu negatif 4 dibagi 2. Nah, diperoleh x-nya negatif 2. Kemudian yang kedua dengan fx sama dengan negatif 1. Tinggal masukkan fx-nya itu kan 2x plus 5. Di kanannya negatif 1, 2x plus 5 sama dengan negatif 1. Kita akan mencari nilai x-nya. Kita pindahkan 5-nya ke kanan jadi negatif, tadinya positif di ruas kiri. Jadi 2x sama dengan negatif 1 dikurangi 5, sehingga 2x sama dengan negatif 6, sehingga x sama dengan negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2 itu x sama dengan 3. Nah, negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, untuk langkah penyelesaian yang kedua ini, untuk fx sama dengan negatif 1 itu memiliki syarat. Syaratnya itu gx-nya harus bernilai genap. Nah, oke, kita uji gx bernilai genap dengan x-nya sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 ini dari sini ya. Dari sini, x sama dengan negatif 3. Kita masukkan gx-nya kan 2x sama dengan negatif 6. Kita masukkan x-nya itu negatif 3. Nah, berarti g negatif 3 sama dengan 2 dikali negatif 3, negatif 6. 2 kali negatif 3 itu negatif 6, dikurangi 6 sama dengan negatif 12. Nah, negatif 12 ini merupakan bilangan genap karena habis dibagi 2, dan berarti negatif 3 ini memenuhi.
Nah, kemudian langkah ya penyelesaian yang ketiga yaitu Gx sama dengan 0. Kita masukkan Gx-nya itu 2x min 6 sama dengan 0. Kita akan mencari x-nya. 6-nya dipindah ruaskan ke ruas kanan menjadi positif, tadinya negatif di ruas kiri. Jadi 2x sama dengan 6. X saja sama dengan 6 dibagi 2, sehingga x sama dengan 3. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, untuk langkah penyelesaian yang ketiga, langkah Gx sama dengan 0, ada syaratnya. Syaratnya itu fx-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita uji cobakan fx tidak sama dengan 0 dengan x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3 ini dari sini ya. Nah, selanjutnya masukkan fx-nya itu kan sudah kita ketahui 2x plus 5. Masukkan x-nya sama dengan 3, berarti f3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 5. 2 dikali 3 itu 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 itu 11. 11 itu kan tidak sama dengan 0, berarti yang ini memenuhi ya. Yang 3 itu memenuhi. Nah, kemudian maka himpunan penyelesaiannya, ini diurutkan dari yang terkecil x-nya, berarti dari negatif 3, kemudian negatif 2, kemudian 3. Jadi himpunan penyelesaiannya didapat negatif 3, kemudian 2, kemudian 3. Baik, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu melalui kolom komentar di Google Classroom atau bisa juga melalui WhatsApp ya. Nah, nanti ada lembar aktif siswa atau soal latihan yang harus kalian kerjakan dengan cara menulis kembali dan lengkapi titik-titik yang masih kosong pada penyelesaian soalnya. Nah, nanti ada batas waktu untuk pengumpulannya, silahkan kalian kerjakan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap semangat anak-anak kelas 10 IPA 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.